Perkenalkan, nama saya Tony Darmawan. Hari ini saya akan lakukan video demo terkait aplikasi website Training Center Silau. Berikut ini adalah halaman utama ketika user baru mengakses website Training Center Silau. Di sini ada 4 menu, ada training, schedule, galeri. Di menu home atau enggak halaman utama, ada beberapa informasi tentang kami. Contohnya ada training terpopuler. Terus ada agenda atau enggak training yang sudah dekat deadline untuk mendaftarnya. Kita ke menu schedule terlebih dahulu. Di sini ada kalender atau enggak agenda yang akan dilaksanakan oleh pihak Training Center Silau. Contohnya di sini akan ada tes TOEFL di tanggal 18 dan juga ada training keterampilan soft skill di tanggal 25 sampai 27. Contohnya seperti itu. Lalu ada galeri, galeri berisi tentang foto terkait pelatihan yang sudah dijalankan maupun akan dilaksanakan oleh pihak Silau. Kita ke menu utamanya yaitu menu training. Di sini ada 4 training yang baru saya masukkan. Contohnya ada training K3, training skill, training business planning. Kita coba masuk ke training K3. Jika kita menekan tombol learn more, maka akan mendapatkan informasi yang lebih detail terkait training ketiganya. Seperti ada bank yang untuk transfer pembayaran, lokasi lokasi pelaksanaan training, PIC atau enggak orang yang penanggung jawab training, deadline-nya kapan, harganya berapa. Lalu di sini kita bisa daftar juga, namun pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran. Contohnya di sini kita bisa milih berapa orang yang ingin kita daftarkan. Di sini saya contohnya satu saja dulu. Terus kita isi contohnya dengan nama Yuda. Terus kita isi nomor teleponnya, alamatnya, tempat tanggal lahir, lalu foto KTP dan foto bukti pembayaran. Dan ini wajib lengkap ya data-datanya. Jika tidak, maka akan ada notif errornya. Dan juga ada sistem pengecekan apakah filenya sudah tepat. Contohnya saya kan di sini memasukkan file JPEG. Misalnya kita masukkan PDF atau enggak Word, semacamnya dia akan menolak JPEG file tersebut. Baik, jika tidak ada notif error, maka pendaftaran sudah selesai. Kita bisa cek di database. Di sini list list daftar, maka ada dengan ID 24 Yuda Gria Prima yang saya isi tadi semuanya, namun memiliki status pending. Kita akan pergi ke aktor admin. Kita login terlebih dahulu. Baik, ini adalah tampilan dari menu admin atau dashboard dari menu admin. Ada beberapa menu, tabel user, tabel training, tabel transaksi, tabel galeri, tabel sertifikat, dan juga tabel pengajuan training baru. Di tabel-tabel ini kita dapat menambahkan user, mengedit, menghapus akun dari user, dan lainnya. Lalu di sini ada tabel training. Admin dapat menghapus, mengedit,
maupun menambahkan training baru yang berdampak kepada website. Jika kita hapus, maka di website training di pihak pengguna maka akan berkurang. Jika ditambah maka akan bertambah. Di sini ada tabel transaksi. Kita cek tadi ada Yuda. Ini kan ada masukan. Tugasnya admin jadinya itu harus melakukan pengecekan tentunya dari bukti pembayarannya. Kita cek apakah sudah resmi atau tidak, apakah masuk ke ATM-nya. Jika sudah oke semuanya nanti statusnya kita ubah jadi approve. Maka peserta tersebut sudah di approve atau disetujui untuk mengikuti pelatihan yang telah didaftarnya. Jadi kita tinggal approve, update. Maka akan berubah jadi approve. Ini yang bisa kita lihat yang Yuda ini di bawah approve. Lalu ada tabel galeri, kita bisa ngedit di menu foto galeri. Tabel sertifikat. Jadi ini admin menambahkan sertifikat dari peserta pelatihan. Lalu di sini ada tabel pengajuan training baru. Pengajuan ini berasal dari pengguna atau peserta pelatihan yang ingin menambahkan atau enggak memberikan ide terkait training yang ingin mereka ajukan. Contohnya di sini ada training CHFI, pelatihan trading kripto dan lain-lainnya. Baik, mungkin sekian dari admin. Mungkin kita bisa pindah lagi ke aktor trainer. Kita login terlebih dahulu. Ini menu atau enggak tampilan awal dari dashboard trainer. Ada beberapa menu, ada tabel peserta, tabel list materi, tabel tugas, tabel pengumpulan tugas, tabel nilai, tabel absensi, dan list absensinya siapa aja. Kita ke tabel peserta. Di sini kita bisa cek di training, contohnya K3, sudah ada berapa peserta yang terdaftar di training K3. Dan ada data-data penting seperti nomor telepon, alamat, tanggal lahir, dan tanggal training mereka. Lalu kita ke tabel list materi. Di sini trainer dapat menambahkan materi-materi atau menghapus ataupun mengedit materi terkait pelatihan K3 contohnya. Di sini ada beberapa file, ada 4 file, jadi ya pengguna dapat mendownload materi-materi tersebut. Lalu ada tabel tugas. Di sini trainer dapat menambahkan tempat pengumpulan tugas untuk peserta kerjakan nanti tugasnya. Contohnya ada 3 di sini, deskripsi, nama tugas, terus deadline-nya kapan. Terus tabel pengumpulan di sini untuk mengecek apakah sudah ada peserta yang mengirimkan tugas-tugasnya. Contohnya seperti ini di tugas K3 week 10, contohnya ada yang mengumpulkan nama peserta Iwan, tanggal masuk filenya itu jam 4, 14 Mei. Terus ada tabel nilai, kita bisa mengecek apa pengguna atau enggak peserta training, kita bisa ngecek nilainya dan bisa menambahkan nilai. Kita tinggal pilih add grade, terus pilih pesertanya siapa, terus tugas yang telah mereka kerjakan itu tab 5, terus kita isi saja gitu. Contohnya 77. Ada di tabel absensi. Di sini kita kita bisa membuat absensi. Contohnya di sini training K3. Di sini ada beberapa daftar absensi. Nanti si trainer dapat membuka,
absensi yang akan diisi oleh peserta. Mulainya buka absensinya contohnya ke jam 6 sore, maksudnya 4 sore, terus deadline-nya jam 6 sore. Nanti tinggal kita simpan, maka akan tertambah dengan status masih terbuka karena masih belum lewat jam 6. Terus tabel list absensi. Di sini kita bisa mengecek kan ini kita tadi baru membuat absensi baru 26 Juni training K3. Kita bisa cek di sini 25 ya. Lalu kita bisa cek contohnya di sini belum ada yang melakukan isi absensi. Lalu kita bisa ke menu atau enggak ke dashboard aktor kepala silau. Kita login terlebih dahulu. Berikut nih halaman dashboard utama dari kepala silau. Ada 3 menu yaitu tabel pengajuan, progress training, dan data training. Di tabel pengajuan ini sama seperti admin, cuman bedanya itu kalau admin harus mengapprove-nya terlebih dahulu atau enggak melakukan atau mengganti status yang awalnya itu kosong dari user atau enggak pengguna yang mengajukan training itu, si admin harus mengganti statusnya menjadi forward alias dilanjutkan baru akan masuk ke list tabel pengajuan di kepala silau. Di sini saya membuat statusnya, saya edit reject atau enggak menolak usulan ide tersebut. Lalu di sini ada menu progress training. Di sini kita bisa mengecek progress trainingnya seperti apa. Contohnya di K3, sisa harinya karena sudah lewat tanggal 14 Desember 2024, maka sudah lewat. Jumlah pesertanya, jumlah tugas, jumlah materinya. Lalu ada menu data training. Di sini kita bisa melihat total atau enggak setiap bulan itu Silau mengadakan atau sedang membuat training itu berapa banyak. Contohnya 2025 pada bulan April dan Mei itu ada 1 pelatihan yang sudah selesai. Ke 2024 di bulan Desember ada 2 pelatihan. Dan satu lagi jika kan kita yang admin tuh sudah mengapprove status pembayarannya, maka nanti di user akan menambahkan satu menu baru di sini yaitu training. Ini jika sudah di approve pembayarannya dengan admin ya. Kita bisa mengakses dashboard pelatihannya. Itu ya sini materi pelatihan, daftar tugasnya, absensinya, dan lainnya. Mungkin sekian demo video website training Center Silau dari saya. Sekian, terima kasih.